Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika dan probabilitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asananda Putri dengan NIM L0125-074. Lalu rekan saya, Saya Haidar Idris Nayain dengan NIM L0125-082. Saya Raditya Flavadali dengan NIM L0125-123. langsung saja. Yang pertama yaitu kami akan membahas mengenai latar belakang. Mahasiswa informatika menghadapi beban kuliah yang semakin berat seiring bertambahnya semester, yang membuat tingkat stres di setiap angkatan bisa berbeda-beda. Agar masalah ini bisa ditangani dengan tepat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat stres mahasiswa berdasarkan tahun angkatan menggunakan uji ANOVA, serta mengidentifikasi faktor penyebab yang paling dominan dan berpengaruh melalui analisis korelasi. Kemudian, kami merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata tingkat stres antara mahasiswa angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025. Kemudian yang kedua, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi tingkat stres mahasiswa informatika secara keseluruhan. Lalu, selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata tingkat stres antara mahasiswa angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025. Yang kedua, mengidentifikasi faktor paling dominan yang mempengaruhi tingkat stres mahasiswa informatika dari seluruh angkatan tersebut. Metodologi pengujian. Dari 500 sampel yang kita punya dari pertanyaan-pertanyaan Google Form yang sudah disebarkan di 4 angkatan, kita hanya bisa memakai 100 sampel dari total 4 angkatan. Artinya setiap angkatan itu cuma dapat 25 sampel. Di Google Form itu terdapat 7 pertanyaan mengenai stres. Berikut adalah rata-rata skor stres yang diperoleh dari 100 responden. Yang pertama itu ada angkatan di 2022 dengan jumlah sampel 25 dengan rata-rata skornya 27,36 dengan standar deviasi 3,9. Lalu ada angkatan 2023 dengan jumlah sampel 25 dengan rata-rata skornya 21,6 dengan standar deviasi 2,69. Yang ketiga ada angkatan 2024 dengan jumlah sampel 25 dengan mean skornya itu 22,32 dengan standar deviasi 3,66. Lalu yang terakhir ada angkatan 2025 dengan jumlah sampel 25, rata-rata skornya di 26,32 dengan standar deviasi di 3,53. Uji hipotesis perbedaan. Di sini kita menggunakan one-way ANOVA dengan tujuan membuktikan apakah terdapat perbedaan stres yang signifikan antar kelompok angkatan. Dengan hasil F-nya diperoleh sama dengan 4,24 dan hasil F-table sama dengan 2,7, karena F-nya lebih besar dari F-table, bisa kita simpulkan kalau H0-nya ditolak. Dan juga P-value-nya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak juga. Dengan demikian, ada cukup bukti bahwa ada perbedaan tingkatan stres secara signifikan antar angkatan. Ini aku Dit. Yoi. Selanjutnya analisis faktor dominan, korelasi dan regresi dengan tujuan menyelesaikan faktor yang memiliki hubungan erat dengan tingkat stres mahasiswa. Dengan hasil koefisiensi korelasi paling tinggi yaitu FS6 terbesar dengan nilai 0,681 dengan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 15,32 plus
5,3x dengan R kuadrat sama dengan 0,464. Dapat disimpulkan dari nilai tersebut, nilai korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan. Hal ini mengindikasi bahwa FS6 merupakan faktor paling dominan karena konsisten muncul seiring dengan meningkatnya beban stres pada mahasiswa. Selanjutnya, pembahasan akhir, interpretasi perbedaan tingkat stres antar angkatan. Pada angkatan 2022 dengan nilai 27,363, angkatan ini memiliki tingkat stres tertinggi, dipengaruhi beban akademik puncak dan tuntutan akhir studi. Selanjutnya, angkatan 2025 dengan nilai 26,324, angkatan mahasiswa ini menempati urutan kedua, dipicu proses adaptasi awal perkuliahan yang padat dan padatnya tugas. Selanjutnya, untuk angkatan 2023 dan 2024 dengan nilai masing-masing 21,6 dan 22,32, angkatan ini menunjukkan tingkat stres yang lebih rendah karena sudah berpartisipasi dengan ritme perkuliahan, namun belum memasuki fase skripsi. Selanjutnya, interpretasi faktor dominan, korelasi dan regresi. Analisis korelasi ditemukan bahwa FS6 memiliki hubungan paling erat dengan tingkat stres mahasiswa. Dan hasil analisis regresi menghasilkan R kuadrat sama dengan 0,464, artinya 46,4% variabilitas tingkat stres mahasiswa informatika dijelaskan oleh faktor FS6. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perbedaan angkatan, terdapat perbedaan tingkat stres yang signifikan secara statistik antara mahasiswa angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025. Karena nilai F hitungnya 4,24 lebih besar dari F tabel, yaitu 2,7. Untuk angkatan 2022 tercatat memiliki rata-rata tingkat stres tertinggi, diikuti oleh angkatan 2025 di posisi kedua. Selanjutnya, faktor dominan. Faktor dominan yang mempengaruhi tingkat stres mahasiswa informatika adalah indikator FS6. Faktor ini memiliki korelasi terkuat dan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 46,4% terhadap peningkatan stres mahasiswa, di mana setiap kenaikan 1 poin pada FS6 diprediksi menaikkan skor stres sebesar 5,36 poin. Saran berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Bagi institusi pendidikan, disarankan memberikan perhatian khusus berupa program bimbingan atau konseling yang difokuskan pada dua kelompok rentan, yaitu angkatan 2022 dan juga angkatan 2025. Bagi mahasiswa, tingkatkan kewaspadaan terhadap gejala stres pada indikator dominan, yang itu FS6 tadi. Pencegahan dini pada gejala spesifik ini dapat menurunkan tingkat stres secara signifikan. Bagi peneliti selanjutnya, mengeksplorasi variabel independen lain, faktor eksternal atau internal yang belum dibahas dalam penelitian ini. Yang kedua, memperluas jumlah sampel penelitian agar hasil yang didapatkan dapat lebih digeneralisasi pada populasi yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.